Mikel Arteta berhasil hilangkan racun di Arsenal. Mikel Arteta membawa The Gunners ke perempat final Liga Champions dan memuncaki klasmen Premier League musim ini. Sementara Liverpool dan Manchester City membuntuti dengan ketat, di mana perubahan yang terjadi di bawah asuhan manajer asal Bosque itu sangatlah luar biasa. Sementara itu berbicara kepada podcast Planet Premier League di BBC, Cesc Fabregas yakin Mikel Arteta telah menghilangkan racun yang merasuk ke dalam klub pada akhir masa kepemimpinan Arsene Wenger dan pada masa kepelatihan Unai Emery. Dalam hal ini kuncinya adalah bagaimana Arteta menerapkan visinya yang membuat suara-suara lain yang memiliki pandangan berbeda di dalam klub telah dibungkam. Dia juga percaya bahwa pengulangan standar yang konstan telah membuat Arsenal menunjukkan peningkatan yang signifikan di atas lapangan. Selain itu, Fabregas percaya bahwa dukungan Arteta terhadap skuad mudanya telah menjadi kunci, karena setiap pemain menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk Arsenal. Ada gosip di musim-musim sebelumnya bahwa beberapa pemain yang kini telah pergi mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen. Ancaman jadwal horor Arsenal. Arsenal dalam momen bagus telah merebut pucuk klasmen Liga Inggris sebelum jeda internasional akhir Maret ini. Tapi selepas itu, Arsenal menghadapi ancaman jadwal horor, di mana The Gunners berpotensi melakoni 10 laga dalam rentan waktu 1 bulan. Tepat setelah para pemain kembali dari tugas internasional, Arsenal ditunggu laga krusial melawan Manchester City pada 31 Maret. Mereka selanjutnya akan melawan Luton Town dan juga Brighton and Hove Albion di Liga Inggris, serta Bayern Munich di Liga Champions dalam 9 hari selanjutnya. Laga kontra Aston Villa pada tanggal 14 April pun akan menjadi selingan sebelum bertandang ke Bayern 3 hari berselang. Kemudian 3 hari selanjutnya Arsenal gantian menghadapi Wolverhampton Wanderers. Nah, Premier League baru saja mengumumkan bahwa laga tunda kontra Chelsea pun akan digelar pada 23 April ini. Nasib jadwal Arsenal pun selanjutnya akan ditentukan oleh kelolosan ke semifinal Liga Champions. Faktor penentu Arsenal jelang bersua Bayern Munich. Arsenal kembali ke Liga Champions setelah absen 6 tahun. The Gunners sekarang akan menghadapi Bayern Munich di perempat final. Berbeda dari Arsenal yang baru kembali setelah 6 tahun, raksasa Jerman itu telah tahun demi tahun melaju ke babak sistem gugur Liga Champions dan merepotkan lawan-lawannya. Meski begitu, dengan performa buruk juara bertahan Bundesliga dan Arsenal dalam performa terbaiknya, ada yang berpendapat bahwa meriam London memiliki peluang. Namun mantan pemain Liverpool dan Bayern Munich, Didi Hamann, yakin kurangnya pengalaman Arsenal akan menjadi kehancuran mereka dalam mengejar gelar Liga Champions musim ini. Pelatih asal Jerman ini percaya bahwa pelajaran yang bisa ia petik dari pertandingan babak 16 besar Arsenal melawan Porto adalah bahwa meriam London tidak terlalu optimis di Liga Champions seperti di Liga. Dengan demikian, menurut pandangannya, Bayern dapat mengandalkan pengalaman mereka untuk mengendalikan Arsenal. Pengakuan Erling Haaland soal Martin Odegaard. City hanya tinggal 1 poin di belakang Arsenal di klasmen Liga Premier. Tetapi Haaland menganggap Pep Guardiola harus berusaha mengamankan bintang The Gunners untuk memperkuat skuadnya. Di mana Erling Haaland yakin kapten Arsenal Martin Odegaard akan menjadi tambahan yang bagus untuk Manchester City. Striker berusia 23 tahun ini yakin Odegaard akan menjadi karakter yang kuat di Manchester City. Haaland tiba di The Citizen pada tahun 2022 dan menjadi pemain bintang sejak debutnya. Dia berada di jalur yang tepat untuk meraih musim yang sukses lainnya setelah membantu The Blues meraih treble season pada tahun 2023. Sementara Odegaard bergabung dengan The Gunners pada tahun 2021 dari Real Madrid dan ditunjuk sebagai kapten oleh Mikel Arteta pada awal musim lalu. Dia memimpin mereka dalam 2 tantangan gelar dan sekarang dianggap sebagai salah satu gelandang Liga Premier terbaik setelah masa pinjamnya pertamanya di Stadion Emirates. Namun demikian, pasangan ini belum sukses di kancah internasional, di mana Norwegia kalah 2-1 dari Ceko pada hari Jumat dan belum lolos ke Euro 2024.
Alexander Isak masuk keranjang Arsenal. Arsenal memprioritaskan untuk mendatangkan penyerang baru menjelang musim 2024-2025, di mana klub ingin merekrut penyerang yang lebih mematikan dari Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah. Dilansir dari The Express, Alexander Isak telah muncul sebagai target utama klub asal kota London tersebut di musim panas, di mana Newcastle United berpotensi dipaksa untuk menjual salah satu pemain kunci mereka di musim panas ini demi memenuhi peraturan keuangan di Premier League. Laporan tersebut mengklaim bahwa Meriam London adalah pengagum jangka panjang Isak dan sedang mempertimbangkan untuk melakukan pergerakan untuknya di bursa transfer musim panas. Pemain asal Swedia ini pun memulai karir profesionalnya dengan AIK Football sebelum pindah ke Borussia Dortmund. Namun, ia gagal untuk tampil mengesankan di Jerman dan pergi setelah hanya mencetak 1 gol dari 13 penampilan. Alexander Isak kemudian pindah ke Real Sociedad pada tahun 2019. Dan ia mencetak 44 gol dan mencatat 8 assist dalam 132 penampilan untuk tim asal Basque tersebut sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Newcastle, yakni pada Agustus 2022. Ia kemudian tampil mengesankan selama membela The Magpies, mencetak 26 gol dan mencatatkan 3 assist dalam 57 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 24 tahun ini pun telah mencetak 16 gol dalam 30 penampilan untuk tim asuhan Eddie Howe musim ini, termasuk 12 gol di Premier League. Selain itu, ia juga mencetak gol ke gawang PSG di Liga Champions pada bulan November lalu. Sang penyerang pun masih memiliki kontrak di ST James Park hingga musim panas 2028. Eddie Nketiah jadi rebutan klub Premier League. Penyerang cadangan Arsenal Eddie Nketiah dikabarkan masuk dalam radar 3 klub Premier League yang berbeda menjelang bursa transfer musim panas ini. Menurut Football Insider, Wolverhampton Wanderers, Crystal Palace, dan Brentford tengah mengawasi situasi ini. Pelatih Wolves, Gary O'Neill, sangat ingin menambah kekuatan dalam opsi penyerangnya setelah kekurangan pemain dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, Wolves ingin mendapatkan kembali biaya yang cukup besar melalui penjualan Fabio Silva, dan tampaknya telah memilih Nketiah sebagai pengganti yang memungkinkan. Sementara itu, Brentford diperkirakan akan memiliki dana segar untuk dibelanjakan, yakni melalui penjualan Ivan Toney, meskipun Igor Thiago dari klub Bordeaux akan tiba di London Barat untuk memperkuat lini serang tim asuhan Thomas Frank. Dalam hal ini, meskipun potensi biaya untuk Nketiah belum disebutkan, namun Arsenal akan mendapatkan keuntungan murni dari setiap penjualan karena statusnya sebagai lulusan akademi. Sesuatu yang secara signifikan akan menguntungkan posisi mereka dengan Profit and Sustainability Rules atau PSR. Di semua kompetisi, Nketiah sendiri tampil sebagai starter sebanyak 13 kali dan 20 kali sebagai pemain pengganti pada musim 2023-2024 ini, serta melakukan debut bersama timnas Inggris saat menghadapi Australia pada bulan Oktober. Namun demikian, ia hanya mencetak 1 gol, yakni dalam pertandingan Liga Champions melawan PSV Eindhoven sejak awal November. Sejak pergantian tahun, Gabriel Jesus, Kai Havertz, dan Leandro Trossard lebih dipercaya untuk turun sebagai starter di lini depan. Meskipun Nketiah masih terikat kontrak di Emirates Stadium hingga 2027, namun berbagai laporan menyebutkan bahwa Arteta ingin menjualnya untuk mendapatkan dana untuk membeli pemain lain.